Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriliani dari Prodi Akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio-rasio. Eh, Materi ini saya jelaskan untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah analisa laporan keuangan. Nah, sebelum kita menganalisis rasio-rasio dari laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini saya akan menunjukkan laporan keuangan milik PT Pertamina. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasi milik PT Pertamina. Dari aset, aset lancar, aset tidak lancar, dan jumlah aset. Nah, ini untuk liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek tahun 2023, tahun 2022. Lalu liabilitas jangka panjang dan ekuitas di laporan keuangan PT Pertamina ini. Lalu ada laporan laba rugi dan penghasilan komponensi lain konsolidasi milik PT Pertamina. Lalu ada laba bruto, laba sebelum pajak penghasilan, laba tahun berjalan. Ini masih laporan laba rugi. Nah, jumlahnya sebesar 4.364.185. Nah, itu adalah laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan milik Pertamina. Nah, lalu di sini kita mulai ke perhitungan rasio PT Pertamina. Nah, perhitungan ini rata-rata industrinya ditentukan oleh saya sendiri, jadi ini tidak ada sangkut paut dengan rata-rata industri milik Pertamina sesungguhnya. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah kelompok rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rasio likuiditas ini terdiri dari current ratio, quick ratio, cash ratio, operating cash flow ratio, dan inventory to net working capital. Nah, untuk current ratio sendiri, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Nah, current ratio rumusnya itu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, pada tahun 2023, aktiva lancar milik PT Pertamina sebesar 38.434.171 harusnya US dollar ya, tapi saya malah nulisnya rupiah, mohon maaf. Nah, hasilnya 2,04. Nah, jika standar rata-rata industri untuk current ratio yang saya tentukan adalah 2 kali, maka current ratio perusahaan pada tahun 2023 bisa dibilang baik. Karena apa? Karena masih di atas rata-rata industri. Nah, ini dapat meningkatkan kepercayaan kepada berbagai pihak perusahaan. Lalu ada quick ratio. Quick ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Nah, rumusnya quick ratio itu aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi utang lancar. Nah, pada tahun 2023, aset lancarnya tadi kan 38.434.171 dikurangi dengan persediaan perusahaan PT Pertamina yaitu sebesar 8.906.518 dibagi dengan utang lancarnya sebesar 18.802.420. Maka hasilnya adalah 1,57 kali. Nah, jika standar rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, maka kondisi perusahaan dapat dikatakan cukup memuaskan untuk tahun 2023 karena masih di atas rata-rata industri. Lalu ada cash ratio. Nah, cash ratio ini adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas. Nah, rumus cash ratio ini adalah cash equivalent dibagi dengan current liabilities. Nah, untuk tahun 2023, PT Pertamina cash equivalentnya adalah sebesar 19.380.000
5.539 dibagi dengan current liabilities-nya 18.802.420, maka hasilnya adalah 103%. Nah, jika rata-rata industri rasio kasnya 95%, perusahaan berada dalam memuaskan karena masih di atas rata-rata industri. Hanya saja perlu diantisipasi apakah penggunaan kas sudah dilakukan secara optimal karena rasio kas yang tinggi dicurigai karena manajemen belum melakukan pengelolaan secara baik. Artinya, adanya kas yang idle atau menganggur dan tentu saja ini dapat merugikan perusahaan. Lalu yang keempat, cash turnover atau perputaran kas. Nah, ini tuh untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan kas untuk menghasilkan pendapatan. Cash turn- Cash turnover rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Nah, cash turnover pada tahun 2023, penjualan bersih PT Pertamina adalah 75.785.812 dibagi dengan modal kerja bersihnya 19.631.751. Hasilnya sebesar 386%. Nah, hasil pengukuran rasio ini, perputaran kas dari tahun 2023 sebesar 386%. Nah, jika rata-rata standar industri yang saya tentukan adalah 300, nah, berarti perusahaan memiliki kemampuan lebih besar untuk menutupi biaya-biaya perusahaan. Lalu yang terakhir untuk di rasio likuiditas yaitu inventory to net working. Nah, ini tuh menunjukkan proporsi persediaan terhadap modal kerja bersih digunakan untuk menilai likuiditas dan efisiensi manajemen persediaan. Rumusnya, inventory dibagi dengan current asset dikurangi current liabilities sama dengan 8 inventorinya 8.906.518 dibagi dengan current asetnya sebesar 38.434.171 dikurangi dengan current liabilities-nya 18.802.420. Hasilnya 45%. Nah, jika standar rata-rata industri inventory to net working capital yang saya tentukan adalah 50%, nah rasio perusahaan ini untuk tahun 2023 dinilai kurang baik meski tidak terlalu jauh dari rata-rata industrinya. Lalu, yang kedua ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, termasuk bunga dan pokok utang. Jenis rasio solvabilitas yang pertama itu debt to asset ratio, yang dimana untuk mengukur proporsi total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rumusnya, debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Nah, debt to asset rasionya total aset debt pada PT Pertamina sebesar 49.694.912 dibagi dengan total asetnya 91.123.608 sama dengan 55%. Debt to asset ratio tahun 2023 sebanyak 55%. Artinya, dari aktiva perusahaan didanai utang sebesar 55% jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri yang saya tentukan adalah 50%. Kondisi perusahaan untuk tahun 2023 dinilai kurang baik. Artinya, perusahaan dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Yang kedua ada debt to equity ratio, menunjukkan perbandingan antara total utang dan ekuitas pemegang saham. Rumusnya, total debt dibagi dengan equity. Total DPT Pertamina adalah tadi 49.694.912. Total equity-nya 41.428.696. Hasilnya 120%. Jika rata-rata industri untuk debt to equity ratio sebesar 100%, nah perusahaan dianggap baik karena berada di atas rata-rata, yaitu 120%. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Ini tuh untuk mengukur proporsi utang jangka panjang terhadap ekuitas. Rumusnya, long term debt dibagi dengan equity. Long term debt-nya 30.892.492 dibagi dengan equity-nya 41.428.696. Hasilnya 75%. Nah, dengan hasil tersebut, sebesar 75% di bawah standar industri. Sedangkan standar industri yang saya tentukan adalah 80%. Perusahaan menunjukkan struktur modal yang relatif sehat dan lebih
Sefartik dalam pembiayaan jangka panjang. Namun, perlu ditinjau apakah hal ini berdampak pada pertumbuhan efisiensi atau daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Yang keempat, ada time interest earned, yaitu mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba operasional. Rumusnya, EBIT dibagi, EBIT itu equity before income and tax, dibagi biaya bunga. EBIT-nya sebesar 7.375.662. Biaya bunganya 1.446.205. Nah, hasilnya kan 5,10 dibulatkan menjadi 5 kali. Maka time interest earned untuk tahun 2023 adalah 5 kali. Artinya, jika biaya bunga dapat ditutup 5 kali, laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk saham yang sejenis 10 kali, nah rasio untuk tahun 2023 dianggap kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Lalu yang terakhir di solvabilitas yaitu fixed charge coverage. Ini tuh mirip dengan time interest earned namun lebih komprehensif karena juga memperhitungkan kewajiban tetap lain seperti sewa. Rumusnya EBT e- equity before tax ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Nah, EBIT-nya yaitu 7.375.662 ditambah biaya bunganya 1.446.205, kewajiban sewanya 1.361.891. Nah, tadi dibagi dengan biaya bunganya tadi 1.446.205 dan kewajiban sewanya 1.361.891, maka hasilnya 3,63 atau dibulatkan menjadi 4 kali. Seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage yang saya tentukan adalah 4 kali, nah untuk tahun 2023 sebesar 4 kali, nah ini tuh dinilai cukup baik karena masih berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Lalu yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset atau sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan. Nah, yang pertama yaitu receivable turnover, mengukur seberapa sering piutang usaha dikumpulkan selama periode tertentu. Rumus receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, receivable turnover penjualan kredit pada tahun 2023 PT Pertamina ini 75.787.812 dibagi dengan rata-rata piutangnya 4.151.268 sama dengan 18. Nah, artinya, receivable turnover atau perputaran piutang tahun 2023 sebesar 18 kali. Nah, ini berarti semakin baik karena modal kerja yang tertanam semakin kecil. Sementara itu, rata-rata industri yang saya tentukannya adalah 15 kali, yang berarti peningkatannya terjadi melebihi rata-rata industri. Nah, dalam receivable turnover, kita bisa menentukan days of receivable, penjualan per hari, yang dimana rumusnya itu penjualan dibagi 360, yaitu 360 hari itu 1 tahun. Rata-rata maka penjualan per harinya yaitu 75.787.812 dibagi 360 sama dengan 210.522. Untuk rata-rata jangka waktu penagihan yaitu sebesar piutang dibagi penjualan per hari. Nah, tadi 4.151.268 dibagi dengan 210 penjualan per hari, 522 sama dengan 20. Rasio days of receivable juga baik untuk tahun 2023 selama 20 hari karena kurang dari 60 hari. Artinya, perusahaan mampu melakukan penagihan secara cepat atau tepat waktu. Yang kedua, ada inventory turnover, yaitu mengukur seberapa cepat persediaan barang dijual atau digunakan dalam satu periode. Rumusnya, inventory turnover yaitu penjualan pada persediaan. Penjualannya 75.787.812, persediaannya 8.906.518 sama dengan 9. Untuk rata-rata persediaannya 360
Hari dibagi dengan 9 kali, sama dengan 40. Rasio inventory turnover pada tahun 2023 sebesar 9 kali. Sementara itu, rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 15 kali. Maka perusahaan dikatakan menurun pada tahun 2023 karena di bawah rata-rata industri. Yang ketiga ada working capital turnover, yaitu mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan modal kerja untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya yaitu perputaran modal kerja, rumusnya itu penjualan bersih dibagi modal kerja. Perputaran modal kerja, penjualan bersihnya 75.787.812 dibagi 19.631.751 sebesar 3,9. Jika rata-rata industri working capital turnover adalah 6 kali, rasio perusahaan ini untuk tahun 2023 adalah 3,9 kali. Artinya kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Yang keempat ada fixed asset turnover. Menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin untuk menghasilkan pendapatan. Rumusnya penjualan pada aktiva tetap. Nah, untuk tahun 2003, penjualannya 75.787.812. Aktiva tetapnya 52.689.437 sama dengan 1,44. Jika standar industri yang saya tentukan adalah 2 kali, maka untuk rasio fixed asset turnover tahun 2023 adalah 1,4. Artinya, rasio ini kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Artinya, pengguna aktiva oleh perusahaan kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang kelima, ada total asset turnover. Ini tuh untuk mengukur efisiensi penggunaan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Rumusnya, penjualan pada total aktiva. Penjualannya 75.787.812 dibagi dengan total aktifanya 91.123.608 sebesar 0,83. Sementara itu, untuk rasio total aset turnover 2003 adalah sebesar 0,8 kali kan. Sementara itu, rata-rata industri yang saya tentukan adalah 2 kali. Maka rasio perusahaan beroperasi kurang baik karena perusahaan menggunakan aktivanya kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Lalu yang terakhir ada rasio profitabilitas. Ini tuh rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan aset atau ekuitas yang dimiliki. Yang pertama ada profit margin on sales untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari setiap Rp1 penjualan. Profit margin sales rumusnya itu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan sales. Nah, untuk tahun 2023, 75.754.229 dikurangi 51.642.829 dibagi dengan salesnya 75.754.229.000 sama dengan 32%. Untuk net profit marginnya, earning after interest and tax dibagi sales, net profit margin, yaitu 7.375.662.000 dibagi 75 juta, sama dengan 10%. Nah, rata-rata industri untuk net profit margin adalah 10%. Jika kondisi net profit untuk tahun 2023 sebesar 10%, berarti margin laba perusahaan baik karena berada di atas rata-rata industri sehingga barang-barang perusahaan relatif rendah. Nah, yang kedua ada return on asset atau ROA untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Rumusnya earning after interest and tax atau EIT dibagi total aset. Nah, 7.375.662 dibagi dengan total asetnya 91.123.608 sampai dengan 8%. Kondisi ROA yaitu sebesar 8% jika rata-rata industri untuk return on asetnya adalah 10%, maka kondisinya kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Lalu yang ketiga ada return on equity atau ROE, yaitu mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan dari modal sendiri. Rumusnya, earning after interest and tax dibagi dengan equity. Tahun 2023,
Earning after interest and tax-nya sebesar 7.375.662 dibagi dengan equity-nya 41.428.696. Hasilnya 18%. Nah, jika rata-rata industri untuk return on equity adalah 15%, berarti kondisi perusahaan baik untuk tahun 2023 karena kondisi ROE-nya sebesar 18%. Hal ini disebabkan kondisi tersebut berada di atas rata-rata industri. Sekian penjelasan mengenai rasio-rasio perusahaan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.